Sufi Islamic Boarding School. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah beriman dengan hari akhir. Akidah Ahlus Sunnah adalah beriman dengan hari kiamat. Hal ini adalah salah satu bagian dari rukun iman yang 6. Hari kiamat yang akan kita tunggu kedatangannya memiliki tanda-tanda. Ada tanda yang besar dan ada pula tanda yang kecil. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Yang artinya adalah telah dekat kepada manusia hari menghisap segala amal mereka, sedang mereka dalam kelalaian dan berpaling daripadanya. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 1. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, "Ata amrullahi fala tastajiluh." Yang artinya telah pasti datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu meminta agar disegerakan kedatangannya. Al-Quran surat An-Nahl ayat 1. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara tanda-tanda yang besar adalah keluarnya Masihid Dajjal. Salah satu tanda yang besar hari kiamat adalah keluarnya Dajjal dan juga turunnya Nabi Isa alaihissalam. Hal ini sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Muslim dari Abu Hudzaifah Al-Ghifari radhiyallahu an. Ia berkata, "Ittala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakaru faqala ma tadzakarun?" Qalu nadhkurus sa'ah. Faqala innaha lan taquma hatta tarawna qablaha asra ayat. Fadzakara ad-dukhana wad-dajjala wad-dabata wa tulu asy-syamsi min maghribiha wa nuzula Isa bin Maryam alaihi salam wa ya'juja wa ma'juj wa thalathata khusufin khasfun bil masriki wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil arab wa akhiru dzalika narun tahruju minal yaman tatrujun nasu ila mahsyarihim. Nabi SAW memperhatikan kami ketika kami sedang berbincang-bincang. Beliau berkata atau beliau bersabda, "Apa yang sedang kalian perbincangkan?" Kami
sahabat menjawab, kami sedang berbincang-bincang tentang hari kiamat. Faqal, lalu Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kalian melihat 10 tanda. Kemudian beliau bersabda, fadzakara, yaitu ad-dukhan, asap yang meliputi manusia. Kemudian keluarnya Dajjal. Kemudian dabah, yaitu binatang yang bisa berbicara. Kemudian terbitnya matahari dari barat. Lalu turunnya Isa bin Maryam alaihissalam. Kemudian keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Lalu terjadi 3 gerhana. Yang pertama di timur, yang kedua di barat, yang ketiga adalah di Jazirah Arab. Kemudian menyebutkan yang terakhir, yaitu keluarnya api dari Yaman yang menggiring manusia berkumpul di tempat mereka. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menasihatkan untuk sering menasihati umat dengan selalu mengingat-ingat fitnah Dajjal. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, selalu mengingatkan para sahabatnya akan fitnah Masihid Dajjal, sebagaimana yang beliau sabdakan, la yakhrujud dajjalu hatta yadhalan nasu an dzikrih wa hatta tatrukal a'immatu dzikrahu alal manabir. Dajjal tidak akan keluar sehingga manusia lupa mengingatnya. Kemudian a'immah atau khatib-khatib, dia lupa membicarakannya di atas mimbar-mimbar. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga para ulama telah banyak menulis buku dan mengumpulkan hadis-hadis meriwayatkan tentang fitnah Masihid Dajjal dari Rasulullah SAW. Di antaranya beliau adalah ulama hadis Syekh Al-Albani. Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nas, innaha lam takun fitnatan ala wajhil ard mungdu darallahu duriyata Adam a'zamu min fitnatid Dajjal wa innallaha azza wa jalla lam tub'ats nabiyyan illa hadara ummatahu ad-dajjala wa ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam wa huwa kharijun fikum la mahalatan. Yang artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak ada fitnah yang lebih besar dari fitnah Masihid Dajjal di muka bumi ini semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak cucu Adam. Wa ana akhirul anbiya, aku adalah nabi yang terakhir. Wa antum akhirul umam, dan kalian adalah umat yang terakhir. Wa huwa kharijun fikum la mahalatan. Maka Dajjal tidak dapat dipungkiri akan keluar di zaman kalian. Hadis ini mengatakan bahwa Syekh Albani mengatakan ini adalah hadis sahih. Kemudian di dalam riwayat yang lain dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha ta'ala laisa bi'awar ala wa inna masihad dajjal a'warul ainil yumna ka'anna ainuhu inabatun tafiyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah buta sebelah, dan Masihid Dajjal buta sebelah mata kanannya, dan matanya seperti anggur yang menonjol. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, wa amma masihud dhalalati fa innahu a'warul ain ajlal jabhah aridun nahri fihi dafa. Adapun masihud dhalalah atau Dajjal, maka sesungguhnya ia buta sebelah matanya, keningnya lebar, atas dadanya bidang, dan badannya agak bungkuk. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat yang lain pula, wa inna baina ainihi maktubun kafir, atau dalam riwayat kafara, di antara matanya tertulis kafir, kafara. Di dalam riwayat yang lain pula, yakrauhu kullu mu'min katibun
wa ghairu katib. Yang orang mukmin bisa membacanya, yang bisa menulis atau yang tidak bisa menulis. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tulisan ini atau tulisan tersebut nampak secara hakiki. Semua manusia bisa melihatnya. Yang memiliki penglihatan. Tidak ada masalah dalam tulisan ini. Yang bisa menulis, bisa membaca, bahkan yang buta huruf pun bisa membacanya. Orang mukmin bisa melihatnya dan orang kafir tidak bisa membacanya. Sebagaimana orang yang beriman bisa membaca keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun ayat kauniyah. Sementara orang kafir tidak bisa melihat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seluruh para nabi mengingatkan umatnya akan kedatangan Dajjal. Ini menunjukkan betapa bahayanya Dajjal dan betapa banyaknya manusia akan terbedaya dengan fitnah Dajjal. Nabi SAW bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis saati khalqun akbaru minad Dajjal." Sejak penciptaan Adam sampai hari kiamat, tidak ada satu makhluk yang lebih besar fitnahnya melebihi fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada makhluk baik manusia atau jin yang lebih berat menguji umat manusia, yang lebih hebat mempengaruhi manusia, yang lebih dahsyat menjerumuskan kepada kekufuran lebih daripada Dajjal. Kita lihat pada hari ini banyak penyeru kesesatan, mereka memiliki banyak pengikut. Kita lihat hari ini penganut-penganut liberal tidak sedikit di seluruh dunia ini pengikutnya. Hari ini LGBT pun banyak pengikutnya dan banyak yang menggandrunginya. Dajjal fitnahnya lebih besar daripada fitnah yang terjadi pada zaman kita hidup ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan besarnya, setelah kita mengetahui fitnah Dajjal, setelah kita mengetahui sifat-sifat Dajjal, lalu kapan Dajjal akan keluar? Di mana Dajjal akan keluar? Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Ad-Dajjalu yahruju min ardin bil masriki yuqalu Khurasan." Dajjal akan keluar di daerah sebelah timur yang namanya adalah Khurasan. Hadis riwayat Ahmad. Arah timur yang tersebut dalam hadis ini telah ditegaskan sendiri oleh Rasulullah SAW, yaitu daerah timur. Beliau bermaksud Khurasan. Keterangan ini diperkuat oleh hadis yang lain, riwayat dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, "Yahrujud Dajjalu min Yahudiyati Asbahan wa ma'ahu sab'una alfan minal Yahud." Dajjal akan keluar di daerah Yahudiyah Asbahan. Dia bersama dengan 70 ribu orang-orang Yahudi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khurasan adalah wilayah yang luas di sebelah timur Jazirah Arab. Yang sekarang ini ada yang mengatakan wilayah Khurasan adalah Iran, Afghanistan, Turkmenistan, wallahu alam bisawab. Ma'asyiral muslimin, Asbahan juga sering disebut dengan Asfahan, termasuk wilayah Iran atau Teheran. Oleh karena itu, kita lihat saat ini bahwasannya di Teheran atau di Iran, masjid-masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh berdiri di sana karena bertentangan dengan faham Syiah yang dianut oleh pemerintah Syiah, yaitu Iran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari fitnah Dajjal dan juga melindungi kita, keluarga kita dan kaum muslimin semuanya dari fitnah Dajjal. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana, pertanyaan besarnya adalah bagaimana caranya kita terhindar dari fitnah Dajjal? Di antara cara agar kita bisa terlindung dari fitnah Dajjal tidak lain adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan doa ini disunahkan untuk dibaca di akhir salat sebelum membaca salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati syarri masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, dari siksa jahanam, dari fitnah kehidupan setelah mati, dan serta dari fitnah kejahatan masihid dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua adalah dengan rutin istiqomah membaca 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW, man hafidha asara ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, niscaya dia akan terlindung dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan cara menghindari Dajjal itu sendiri. Ketika Dajjal zamannya sudah keluar, maka kita harus menghindarinya. Hal ini sebagaimana juga hadis yang telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW, man sami'a dajjala fayan'a anhu fawallahi anna rajula layatihi wa huwa yahsabu annahu mu'min fayattabihu bima yub'atsu minas subhat. Yang artinya adalah siapa yang mendengar Dajjal keluar, hendaklah ia menjauh darinya. Jangan mendatangi Dajjal. Demi Allah, sungguh ada seseorang yang mendatangi Dajjal. Dia mengira seorang mukmin tidak akan mungkin terpengaruh dengan Dajjal. Ternyata setelah mendatangi Dajjal, kemudian dia menjadi pengikut Dajjal yang setia. Hadis riwayat Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah wasiat Rasulullah SAW yang wajib kita renungkan dan menjadi perhatian khusus bagi kita semuanya, bahwasannya orang yang mengira imannya kuat kemudian mendatangi Dajjal ternyata menjadi pengikut setia Dajjal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini kita lihat banyak orang terpengaruh dengan media-media, medsos, internet dan sebagainya. Apa yang terjadi sekarang ini, yang viral saat ini, dibandingkan dengan fitnah Dajjal tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari Dajjal. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, yaji'ud dajjalu fayata'al ardo illa Makkah wal Madinah fayaji'u bikulli naqbin min naqabiha sufufan minal malaikah. Tatkala Dajjal datang, dia menjajaki seluruh bumi kecuali Makkah dan Madinah. Dia menjumpai pada setiap gang atau lorong di Makkah dan Madinah dijaga oleh barisan para malaikat. Hadis Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang cerdas adalah mereka yang menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Dan orang-orang yang lemah atau jahil adalah yang mereka mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sholaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat. Allahumma aizal islam wal muslimin wa adilash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana dunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.